Selasa 28 Januari 2025, kegiatan outing kelas siswa SMP Negeri 7 Mojokerto di Pantai Drini Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang seharusnya penuh rasa gembira justru berubah menjadi duka. Usai 4 siswa tewas terseret ombak. Insiden tragis ini bermula saat belasan siswa bermain dan berenang di Pantai Drini. Tiba-tiba, ombak besar menyeret sejumlah siswa ke tengah laut. Saat itu, 9 siswa berhasil diselamatkan dan 4 siswa lainnya dinyatakan hilang. Hingga akhirnya 3 korban ditemukan tewas pada malam harinya. Dan 1 korban ditemukan di kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut pada Rabu pagi atau keesokan harinya. Ternyata, kecelakaan di Pantai Drini ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Nyatanya kecelakaan serupa kerap terjadi di sejumlah pantai selatan Jawa. Kebanyakan korban tidak menyadari keberadaan rip current sehingga mereka terseret ke tengah laut. Keberadaan rip current memang kerap tidak disadari pengunjung atau wisatawan yang nekat berenang di pantai. Rip current pun sepertinya menjadi pembunuh senyap di balik keindahan pantai selatan Jawa. Lantas apa itu rip current dan mengapa ia harus diwaspadai? Bersama saya Hanindya Lestari, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Pantai selatan Jawa menawarkan keindahan yang memanjakan mata. Salah satunya adalah Pantai Drini yang terletak di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Drini menjadi salah satu destinasi wisata favorit karena kondisi pantainya yang masih bersih, udara sejuk, dan hamparan pasir putih yang mempesona. Namun di balik keindahannya, Pantai Drini ternyata menyimpan ancaman yang sangat mematikan. Ya, ancaman itu bernama rip current. Rip current adalah arus kuat dari air laut yang bergerak menjauh dari pantai. Arus ini begitu kuat bahkan bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut. Arus inilah yang menyebabkan belasan siswa SMP Negeri 7 Mojokerto terseret arus ke zona rip current. Rip current terjadi karena adanya pertemuan ombak yang sejajar dengan garis pantai, sehingga menyebabkan terjadinya arus balik dengan kecepatan tinggi. Arus balik ini memiliki pola tegak lurus atau membentuk sudut tajam terhadap garis pantai. Arus ini biasanya terbentuk jika gelombang laut datang dan mengebas garis pantai yang berbentuk teluk atau cekungan atau jalur yang sempit. Kecepatan arus rip current sangat bervariasi, tergantung pada kondisi gelombang, pasang surut, dan bentuk pantai. National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat yang memantau cuaca dan kondisi lautan menyebut, kecepatan lazim arus rip current adalah 0,3 hingga 0,6 meter per detik. Namun sejumlah rip current pernah tercatat mencapai kecepatan 2,4 meter per detik atau lebih cepat dari perenang olimpiade. Wujud arus rip current sendiri biasanya seperti koridor atau celah air yang relatif tenang di tengah kecambuk ombak yang bergulung-gulung ke pantai. Tak hanya Pantai Drini, sebagian besar kawasan pantai selatan mempunyai potensi rip current. Hal ini salah satunya karena wilayah pesisir selatan Jawa berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Tak ayal, banyak pantai di selatan Jawa memiliki ombak dan arus yang kuat. Dosen program studi Sistem Informasi Geografis Departemen Teknologi Kebumian Universitas Gadjah Mada, Hendy Faturrahman mengatakan bahwa sebagian besar pantai yang terpapar samudra memiliki potensi pembentukan rip current. Keberadaan struktur keras seperti tebing bisa menjadi pemantul ombak yang membangkitkan arus. Apabila kondisi dasar permukaan mendukung, misalnya seperti celah antar terumbu di Pantai Drini, maka rip current dapat terbentuk. Di sisi lain, keindahan pantai di sepanjang Laut Jawa membuatnya menjadi salah satu tujuan favorit untuk berlibur. Tentunya hal ini menjadi peringatan pentingnya pemahaman mitigasi terhadap risiko bencana yang berpotensi terjadi. Hendy Faturrahman yang pernah melakukan pelacakan rip current di Pantai Drini mengatakan, rip current dapat dikenali dengan melihat area air yang tidak terdapat buih. Area ini kelihatannya tenang karena tidak ada ombak yang terlihat datang. Namun di dalamnya terdapat arus yang bisa menarik dengan sangat kuat. Warna air laut yang cenderung lebih keruh daripada area di sekitarnya juga bisa menjadi tanda bahwa titik tersebut menjadi lokasi terbentuknya rip current. Tanda alam lainnya yang mengisyaratkan rip current akan datang adalah permukaan laut yang cenderung lebih tenang,
ketimbang gelombang di sekitarnya yang menuju pantai. Wisatawan juga perlu mewaspadai rip current di permukaan pantai yang berbentuk teluk-teluk kecil atau bentuk pantai yang membusur seperti bulan sabit. Meski begitu, tidak ada waktu pasti terkait kapan kemunculan rip current. Sebab, arus mematikan ini bisa terjadi sewaktu-waktu selama ada angin yang membangkitkan ombak. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pengunjung untuk mematuhi rambu-rambu peringatan di sekitar pantai guna menghindari resiko terseret rip current. Selain itu, selalu pastikan keamanan pantai sebelum menginjakan kaki di air. Apabila ada tanda peringatan untuk tidak berenang di pantai, jangan sekali-sekali nekat berenang karena akan membahayakan keselamatan diri sendiri. Gimana guys tanggapan kalian soal pembahasan ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Kalau kalian suka pembahasan ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Eits, yang kalah penting, jangan sampai belum subscribe channel kompas.com ya guys. Karena setiap harinya, kompas.com bakal update video news terkini untuk kalian semua. Jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Kewaspadaan akan rip current tak cukup hanya dengan mengenali keberadaannya, namun sebaiknya juga dilengkapi dengan pemahaman cara penyelamatan diri jika hal-hal buruk terjadi. Hal ini penting untuk mengurangi atau menghindari resiko kematian jika sampai terjebak dalam rip current. Tetap tenang adalah hal yang perlu dilakukan pertama kali saat terseret arus rip current. Patut diingat, rip current tidak menarik korban ke bawah air, namun membawanya menjauh dari pantai. Oleh karenanya, tidak disarankan untuk berenang melawan arus. Sebaiknya ketika terbawa arus rip current, disarankan untuk berenang menyamping ke kiri atau ke kanan dengan mengikuti garis pantai, menjauh dari titik rip current. Atau bisa pula berenang mengikuti arus sampai dia terpecah sehingga memudahkan untuk berenang kembali ke daratan. Namun jika kesulitan, kita bisa teriak dan melambaikan tangan meminta bantuan. Rip current telah menjadi ancaman tersembunyi di balik keindahan pantai khususnya di pesisir selatan Jawa. Namun ini bukan berarti berwisata ke pantai adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dihindari. Baiknya kasus terseret ombak sudah seharusnya menjadi alarm akan pentingnya pengetahuan mengenai kemaritiman atau literasi geomaritim di tengah masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan mitigasi mengenai rip current perlu dilakukan dengan serius baik untuk masyarakat umum maupun siswa sekolah. Hal ini tentu membawa harapan agar tidak ada lagi kejadian naas yang menimpa siapa saja yang sedang berwisata ke pantai. Sebab, tujuan berwisata adalah bersenang-senang menikmati waktu luang, lalu pulang dengan perasaan gembira, bukan duka cita. Saya Hanindya Lestari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.